Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk membacakan 5 makna Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya! Yang percaya katakan amin. Tuhan memberkati. Shalom teman-teman. Yuk, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, aku mau ajak teman-teman semua untuk kita sama-sama bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan, terima kasih kembali kami datang kepadamu pada hari ini Tuhan. Tuhan, pada hari ini kami mau siapkan hati kami mau siapkan penyembahan kami Tuhan, lebih lagi pada hari ini untukmu Tuhan. Biarlah setiap penyembahan dan setiap doa yang kami naikkan dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kau berkati, Kau urapi setiap kami Tuhan dimanapun kami berada pada hari ini, supaya kami dapat memuji menyembah nama-Mu dengan benar Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami telah siap dan kami telah selesai berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita mau sama-sama naikkan satu pujian, Allah sumber kuatku. Sama naikkan. Hanya Kau milikku di surga, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku
kita lebih lagi. Mari mulai sembah Tuhan. Mari mulai angkat suaramu lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau satu-satunya Tuhan kami. Kau satu-satunya yang kami andalkan di setiap hidup kami Tuhan. Di setiap langkah kami Tuhan. Oh Yesus, terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk nafas-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, kami mau bawa hati kami mau bawa hidup kami lebih sungguh lagi ke dalam-Mu Tuhan. Pakai kami, pakai setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus Tuhan, kami sembah Engkau, sebab kami layak ditinggikan. Tuhan, hanya Kau Tuhan. Engkau setia, waktu-Mu selalu yang terbaik ya Tuhan. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap pada. Mari sama-sama katakan dari awal. Kau Tuhan yang setia, Tuhan yang setia, waktu-Mu Tuhan, waktu-Mu selalu yang terbaik. Yesus, Kau Tuhan yang setia, Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Kami katakan satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kaulah satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku ya Tuhan. Mari sama-sama nyanyikan dari awal. Mari katakan, Engkau Tuhan yang setia, waktu-Mu selalu yang terbaik ya Tuhan. Amin. Kau Tuhan sandaranku, Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari sama-sama angkat tanganmu. Satu-satunya yang ku
satu-satunya yang ku andalkan, Tuhan. Satu-satunya yang ku percaya, Tuhan kami, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kau Tuhan kami, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Mari sekali lagi katakan, Kau satu-satunya, satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulih. Kau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Oh Yesus, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku,
Shalom semua teman-teman Youth Rich, Youth Rempoa gitu ya. Thank you for having me hari ini. Terima kasih udah undang aku untuk bawain firman buat sharing sama teman-teman hari ini. Thank you so much buat kesempatannya. Kenalin, nama aku Daniel Sidarta. Teman-teman bisa panggil aku Dani atau Daniel. Kalau ketemu di jalan, you can reach me. Kan teman-teman bisa nyapa aku, bisa panggil gitu ya. So, hari ini aku melayani di Rayon 1E di GBI Palmerah tepatnya sama teman-teman PPA, teman-teman anak-anak muda baik dari sekolah minggu, GC Youth dan juga dewasa muda gitu ya. So, terima kasih sekali lagi buat kesempatan dari Kak Arli boleh ngundang aku untuk bisa share sama teman-teman hari ini. Dan kita akan share hari ini dengan tema Break the Maze gitu ya. Satu tema yang menarik banget gitu ya, dimana mungkin hari-hari ini banyak banget kita anak-anak muda sering kebingungan dalam suatu hal. Kita lagi ada kayak dalam maze, sebuah labirin gitu ya, labirin yang nggak tahu harus belok mana, sampai akhirnya kita harus keluarnya kemana sih gitu ya. Kita keluarnya ini caranya gimana, mau kemana, dan harus ngapain supaya bisa keluar gitu ya. Nah, so interesting banget temanya hari ini, karena menurut aku ini salah satu hal yang mungkin banyak banget teman-teman juga lagi bingung gitu ya, terutama di era pandemi seperti ini gitu ya. So, hari ini kita akan belajar sama-sama dari firman Tuhan, yaitu di Markus 4 ayat 35 sampai 41. Markus 4 ayat 35 sampai 41. Let's open up your Bible. Aku akan bacain buat teman-teman. Perikopnya, angin ribut diredakan. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang." Mereka meninggalkan orang banyak itu, lalu bertolak dan membawa Yesus beserta dengan mereka ke dalam perahu di mana Yesus telah duduk, dan perahu-perahu lain juga menyertai dia. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat, dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Teman-teman, mungkin kisah ini kita udah sering banget denger gitu ya, tapi aku pengen kita relate sama keadaan hari-hari ini. Mungkin teman-teman ada yang ngalamin, dimana teman-teman hari ini sedang ada dalam sebuah kapal kehidupan kalian, dan rasanya ada angin, taufan, lagi ngancurin hidup kalian. Banyak orang yang coba untuk bikin kalian down, banyak kondisi dimana sekeliling kalian, baik itu kerjaan, bisnis, orang tua, pelayanan, pacar, gebetan gitu ya, rasanya sedang pengen banget ngancurin hidup kalian, dan kalian ngerasa nggak ada seorang pun yang kalian bisa share, kalian nggak bisa cerita, dan rasanya ada dalam sebuah kapal yang kayak mau karam gitu, di dalam sebuah labirin yang kayaknya kalian nggak tahu kemana mau keluar gitu, cara keluar gimana gitu. Dan it's same hari itu dengan murid-murid Yesus gitu. So, hari ini kita akan belajar sama-sama dari kisah ini teman-teman. Bagaimana kita bisa keluar dari maze, gimana kita bisa break the maze, kita bisa keluar dari labirin kehidupan kita yang mungkin hari-hari ini sedang membuat teman-teman bingung gitu ya. Nah, so poin yang pertama bicara soal gini. Teman-teman, sadarkah teman-teman bahwa kisah yang kita baca tadi di ayat 35 itu adalah momen di mana Yesus ngajak murid-muridnya untuk bertolak ke seberang. Jadi saat itu Yesus yang ngajak gitu. Yesus yang ngajak murid-muridnya untuk yuk kita bertolak ke seberang gitu. Dan akhirnya murid-murid taat, dan ternyata di dalam ketaatan itu gelombang, angin, taufan itu tuh datang. So teman-teman, ternyata teman-teman kalau baca dengan detail ayat tadi, bahwa ternyata di dalam ketaatan mereka masalah pun tetap terjadi. Seringkali kita self pity ya, seringkali kita ngasihanin diri sendiri gitu, kayak aduh Kak, kayaknya gue lagi ada salah deh, kayaknya gue lagi ada ngelakuin dosa deh, kayaknya gue lagi jauh deh sama Tuhan, sehingga akhirnya gue lagi banyak masalah. Oke, fine, kalau teman-teman sadar bahwa hari ini teman-teman sedang jauh dari Tuhan, bagus gitu. Kalau memang kalian tahu bahwa kayaknya gue harus balik nih sama Tuhan, that's good, itu bagus banget gitu. Tapi teman-teman harus selalu ingat bahwa jangan selalu menyalahkan diri sendiri, jangan selalu menyalahkan kayak kayaknya gue habis bikin dosa, kayaknya gue habis ini, gue habis itu. Jangan selalu self pity teman-teman. Ingat bahwa kita ini anak-anak Tuhan, kita ini sudah dimenangkan oleh darah Yesus juga gitu. Nah teman-teman, toh waktu itu gitu murid-murid Yesus dalam momen taat kok, dia taat ikut Tuhan, dia taat untuk bertolak ke seberang gitu. Dan ternyata danau saat itu mengamuk dengan dahsyat gitu teman-teman. Nah
saat itu padahal sedang taat. So artinya gini teman-teman, yang aku pengen reminder teman-teman yang pertama adalah di dalam ketaatan pun masalah itu juga masih bisa terjadi. Karena teman-teman ingat bahwa Tuhan bilang kalau kita mau ikut Tuhan, kita harus apa? Pikul salib. So bicara soal yang namanya ikut Tuhan itu selalu pasti ada proses yang kita harus hadapin atau ada salib yang kita harus pikul. Itu poin yang pertama teman-teman harus ingat. Karena seringkali kita anak-anak Tuhan nih suka berpikir kayak, oh kalau ikut Tuhan pasti semua akan baik-baik aja gitu ya. Kalau ikut Tuhan, oh semua akan diberkati. Pokoknya gue pasti cepat dipromosiin, gue pasti cepat diberkati, bisnis gue pasti berhasil. Itu janji Tuhan buat kita. Yes, aku setuju. Tapi teman-teman harus ingat bahwa semua ini ada proses yang kita harus hadapin. So, di dalam ketaatan pun murid-murid Yesus ngalamin proses gitu. Ngalamin bagaimana diuji imannya. Mereka ngalamin gitu. Sama teman-teman dengan kehidupan kita. Hari ini mungkin kita sedang dalam proses. Kita sedang dalam kebingungan. That's fine. Tetap ada di perahu itu. Tetap berjalan sama Tuhan. Karena di dalam ketaatan sekalipun, murid-murid Yesus juga ngalamin masalah. Ngalamin proses. Sama dengan kehidupan kita teman-teman. Anak-anak muda dengar baik. Walaupun hari ini kita dalam masalah, ingat baik. Kita tetap harus taat. Kita tetap harus taat. Pastikan Tuhan tetap ada dalam perahu kita. Karena itu akan membuat kita kuat gitu. Nah, teman-teman, so ini yang penting buat kita sama-sama ingat hari ini bahwa sekalipun kita taat, kita tuh juga bisa ngalamin masalah. Karena Tuhan pengen proses kehidupan kita. Tuhan pengen jadikan kita murni seperti emas yang harus ditempa dulu, diproses dulu supaya kehidupan kita berhasil. Amin. So, itu yang pertama teman-teman yang teman-teman harus ingat gitu ya. Di dalam ketaatan sekalipun masalah itu pasti tetap ada gitu. Nah, poin yang kedua bicara soal buritan kapal gitu ya. Nah, ini poin yang sering banget banyak orang udah share. Tapi aku pengen remind buat teman-teman lagi bahwa waktu itu Yesus ada di buritan kapal gitu. Ada di buritan kapal. Buritan itu bicara soal di belakang gitu ya. Nah, teman-teman coba cross check kehidupan kita. Mungkin hari ini kita sedang ngalamin masalah. Pertanyaannya adalah, ada di mana Yesus dalam kehidupan kita hari ini? Kak, pengen tahu ngeceknya Tuhan ada di depan atau di belakang kapal kehidupan kita gimana sih? Easy. Oke, teman-teman, taruh kita dalam sebuah kondisi di mana kita harus mempertanyakan. Contoh buat teman-teman yang sudah kerja gitu ya, atau lagi mau nyari kerja. Teman-teman gini, teman-teman nanya Tuhan dulu mau pekerjaan yang mana, atau teman-teman pilih pekerjaan dan bilang Tuhan berkati pekerjaan aku ini. Sekali lagi ya, teman-teman kalau lagi mau ngambil kerjaan, teman-teman yang mana? Pertama, Tuhan ada 2 kerjaan nih, mana yang tepat untuk aku ambil? Atau kamu orang yang kedua, ambil dulu kerjaannya, baru bilang gini, Tuhan berkati ya pekerjaan aku yang ini. Kalau teman-teman orang yang kedua, kalian adalah orang yang taruh Tuhan di buritan kapal. Sama-sama ngandelin Tuhan, yes. Sama-sama minta Tuhan berkatin, yes, setuju. Tapi perbedaannya adalah kalau orang yang pertama dia akan mikir gini, Tuhan, mana kehendak Tuhan yang harus aku ambil? Bukannya gini, gue ambil kehendak gue dan minta berkatin. Itu beda banget. So anak-anak muda dengar baik, yang benar adalah yang nomor 1. Tanya Tuhan dulu, yang mana pekerjaan yang harus diambil. Kalau kalian lagi deket sama cowok atau cewek, mau jadi pacar atau mau jadi suami atau istri, tanya Tuhan dulu. Jangan jalan, baru minta Tuhan berkatin. Kalian mau melakukan bisnis, tanya Tuhan dulu, Tuhan pengennya aku bisnis apa? Itu baru taruh Tuhan di depan kapal kehidupan kita. Kalau teman-teman jalan dulu baru minta Tuhan berkatin, artinya teman-teman sedang taruh Tuhan di buritan kapal kehidupan kita. So anak-anak muda, yuk sekali lagi aku mau remind, aku mau encourage teman-teman untuk taruh Tuhan di depan duluan. Taruh Tuhan di depan duluan gitu ya. Aku selalu gitu kok. Kalau misalnya lagi pengen lagi mau ngambil sebuah keputusan yang membingungkan, tanya Tuhan dulu. Kak, tapi kan aku sering gak bisa dengar suara Tuhan. Exactly, aku pun juga gak bisa. Tapi buat aku gini, yang penting aku tanya Tuhan dulu, baru aku ambil keputusan. Jangan aku ambil keputusan dulu, baru Tuhan berkati ya keputusan aku. Beda. Aku tanya Tuhan dulu, tapi kalau memang sudah waktunya ambil keputusan itu berdasarkan hikmat yang Tuhan kasih. Baru terus berdoa. Tapi yang penting adalah nomor 1in Tuhan dulu. Yang ngerti katakan amin. So itu poin yang kedua teman-teman. Poin yang pertama, kalau kita mau break the maze atau keluar dari labirin kebingungan kita, yang pertama bicara soal di dalam ketaatan sekalipun ada proses yang dihadapin. Gak apa-apa, stay strong, amin. Dan yang kedua, bicara soal
taruh Tuhan di depan kapal kehidupan kita, ya. Dan yang ketiga, bicara soal diam dan tenanglah gitu ya. Kita udah baca sama-sama bahwa saat itu Yesus bangun dari tidurnya dan dia berkata sama topan, dia berkata sama badai itu, diam dan tenanglah. So anak-anak muda itu bicara soal gini, deklarasikan iman kita. Kalau teman-teman lagi ngadepin masalah, deklarasikan imanmu. Selalu bilang sama masalah, hai engkau masalah, diam dan tenanglah. You have to believe, teman-teman harus believe kalau kita punya Tuhan yang besar. Kita punya Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Sekali lagi aku kasih kondisi. Teman-teman, kalau teman-teman lagi dalam kondisi, contohnya buat kalian yang kuliah, sekolah, lagi ujian. Teman-teman doanya yang mana? Orang yang pertama adalah doa yang gini, Tuhan berkati ya ujian aku, supaya semua yang aku kerjain dapat nilai bagus. Itu orang yang pertama. Orang yang kedua gini, Tuhan, aku percaya aku udah selesai ngerjain tugas, aku udah ngerjain ujiannya, aku udah gak nyontek, dan aku percaya Tuhan pasti kasih nilai yang terbaik. Kalian yang mana? Orang nomor 1 atau nomor 2? Teman-teman, kalau bicara soal iman, kita harus jadi orang yang nomor 2. Sekalipun doanya sama-sama berdoa sama Tuhan, sama-sama minta diberkati, sama-sama minta nilai bagus. Tapi teman-teman, orang yang nomor 2 adalah orang yang mendeklarasikan iman. So anak-anak muda, aku pengen encourage teman-teman semua untuk deklarasikan iman kita. Pakai iman kita untuk kita declare kehidupan yang berhasil, declare kehidupan yang jadi kehidupan yang damai sejahtera, declare ada sukacita dalam kehidupanmu, declare ada kesembuhan, ada kesehatan di keluargamu. Itu deklarasikan. Jadi kalau doa jangan cuma sekedar Tuhan jagain ya keluarga aku, no. Tapi doanya gini, Tuhan aku percaya keluarga aku dijagain Tuhan. So kita deklarasikan iman kita anak-anak muda gitu ya. Nah, sama gitu. Saat itu murid-murid Yesus sangat terlalu fokus sama badainya, dia ketakutan, dia ngeliat badai serem segala macem gitu. Tapi dia lupa mendeklarasikan iman dia gitu. Saat itu Yesus bangun dan dia cuma deklarasikan, hai badai diam dan tenanglah. So anak-anak muda hari ini, apapun yang jadi masalah pergumulan teman-teman, jangan fokus sama masalahmu. Kan kadang kita gitu ya, kalau lagi ngadepin masalah tuh yang dilihat masalah itu mulu. Aduh nih masalah gak kelar-kelar, gak selesai-selesai gitu ya. Padahal yang teman-teman kita harus ubah sudut pandang kita, tarik itu jauh gitu. Dan kita deklarasikan bahwa, hai kamu masalah, diam dan tenanglah. Deklarasikan iman kita. Activate your faith teman-teman. Aktivasikan iman kita hari ini gitu. Aktivasikan supaya kita deklarasikan bahwa Tuhan lebih besar dari semua masalah-masalah kita. Percaya teman-teman, kita punya Tuhan yang jauh lebih besar daripada semua masalah kita. Just aktivasikan. Nyatakan iman kita. Have your faith. Jangan takut sama badai teman-teman. Deklarasikan dalam masalah itu. Kalau teman-teman ngadepin ada keluarga kamu yang sakit, deklarasikan, Tuhan aku percaya papaku udah sembuh, aku percaya mama udah sembuh. Kalau ada keluarga kalian yang sedang mungkin bertengkar orang tua gitu ya, Tuhan aku percaya papa mama pasti balikan, papa mama udah gak lagi berantem. Nyatakan iman teman-teman, nyatakan imanmu. Kalau kalian butuh kerjaan, Tuhan aku percaya minggu depan aku pasti dapat kerjaan. Aku percaya pekerjaan yang terbaik dari Tuhan tidak pernah tidak diberikan sama Tuhan buat aku. Kasih iman kita teman-teman. Deklarasikan imanmu. Have your faith. Activate your faith. Yang ngerti kan, katakan amin. Amin. So itu yang ketiga teman-teman. Dan yang terakhir, bicara soal kekaguman kita sama Tuhan. Kalau teman-teman lihat di ayat terakhir, di ayat 41, firman Tuhan bilang gini, mereka menjadi sangat takut dan berkata kepada seorang yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Teman-teman kalau baca di ayat 41 ada kata mereka menjadi sangat takut gitu ya. Nah sebenarnya di ayat sebelumnya sebenarnya murid-murid Yesus juga takut gitu ngelihat taufan, ngelihat badai gitu. Dia juga takut. Tapi di ayat 41 bahasa aslinya adalah kagum sebenarnya, bukan takut. Jadi takut yang ke arah kagum, bukan takut yang ke arah ketakutan gitu ya, ngerti ya. So kalau kita mau bebas, kita mau break the maze, poin yang pertama tadi bicara soal teman-teman harus selalu ingat bahwa di dalam ketaatan sekalipun tetap ada masalah gitu ya, tetap ada proses, nggak apa-apa, jalanin aja gitu. Yang kedua, taruh Tuhan di depan kapal kehidupan kita. Yang ketiga, bicara soal deklarasikan iman kita. Dan yang terakhir teman-teman, sebenarnya masalah yang Tuhan izinkan terjadi supaya kita tuh kagum sama kebesaran Tuhan. Teman-teman, anak-anak muda, seringkali Tuhan tuh izinkan badai, Tuhan izinkan masalah terjadi dalam kehidupan kita. Sebenarnya ada maksud Tuhan untuk membuat kita tuh kagum
sama kebaikan Tuhan gitu, untuk selalu kita ingat sama Tuhan. Teman-teman, aku suka banget pakai perumpamaan gini. Contoh misalnya ya, hari ini kita semua diberkati dengan luar biasa. Di rekening bank kita ada 1 triliun. Anggap ya, kita semua jadi orang kaya gitu ya, jadi punya 1 triliun. Teman-teman, kalau kita hari ini punya 1 triliun, kalau kita sakit, pertanyaannya adalah, masihkah kita berdoa minta kesembuhan? Atau kita langsung ke rumah sakit? Kan punya 1 triliun. Yang kedua, kalau teman-teman pengen beli mobil, teman-teman pengen beli motor, kalau punya uang 1 triliun, langsung beli atau masih doa dulu sama Tuhan? Tuhan kirimin dong mobil, Tuhan kirimin dong orang yang bisa berkatin. Atau langsung bawa aja duitnya, beli. Ketiga, teman-teman pengen beli handphone baru. Kalian kalau punya uang 1 triliun, masih nggak berdoa minta handphone baru? Atau langsung beli aja? Gitu ya. So, aku pribadi juga pasti, aku kalau punya uang 1 triliun, kayak semua tinggal dibayar deh. Iya nggak sih? Nah, cuma jadi kadang menurut aku gini, teman-teman, Tuhan itu kadang suka kasih kita masalah, suka kasih kita suka kasih kita proses. Karena tujuannya cuma satu, Tuhan pengen kita selalu ingat sama Tuhan. Tuhan pengen kita selalu deket sama Tuhan, ngandelin Tuhan. Karena ketika kita, dalam tanda kutip ya, kita belum punya uang, kalau kita pengen beli motor baru, pasti kita doa terus sama Tuhan. Ketika kita lagi sakit, kita pasti berdoa, Tuhan minta kesembuhan. Karena aku gak mampu Tuhan untuk rumah sakit. Aduh, Tuhan harus operasi mahal, aku butuh mujizat Tuhan gitu ya. Kadang itu yang terjadi sama kehidupan kita, teman-teman. So, walaupun hari ini mungkin teman-teman ada dalam ngalamin masalah, kebingungan, banyak hal-hal yang gak pasti dalam kehidupan kita. Sebenarnya terkadang cuma satu tujuannya, teman-teman, supaya kita ingat untuk kita selalu balik sama Tuhan. So, anak-anak muda, yuk balik sama Tuhan. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Andalkan Tuhan dalam segala hal. Amin. So, paling itu aja sharing dari aku hari ini. Yang pertama, bicara soal di dalam ketaatan sekalipun, tetap ada masalah yang kita akan hadapin, teman-teman. So, stay strong. Pasti bisa lewat. Yang kedua, taruh Tuhan di depan kapal kehidupan kita. Selalu tanya Tuhan dulu sebelum ngambil sebuah keputusan. Dan yang ketiga, deklarasikan iman kita. Kalau ada masalah-masalah yang kita lagi hadapin hari-hari ini, deklarasikan iman kita, teman-teman. Activate your faith. Nyatakan iman kita. Deklarasikan. Kita punya Tuhan yang besar. Amin. Dan yang terakhir, sebenarnya masalah-masalah yang kita hadapin hari ini tujuannya cuma satu, supaya kita semakin intim, semakin dekat sama Tuhan, dan biar hidup kita selalu ada dalam naungan Tuhan. Amin. So, itu aja dari aku hari ini. Semoga sharing aku bisa memberkatin teman-teman hari ini. So, yuk sama-sama kita satu dalam doa. Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Yuk sama-sama sekali lagi. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekalipun kau ingkari kesetiaanmu, sungguh terbukti di sepanjang hidupku, terus lamanya ku kan setia melayani, mengasihimu. Tiada Tuhan
segala hal ya Tuhan, dan Engkau tidak pernah meninggalkan setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Aku berdoa Tuhan hari ini buat semua sahabat-sahabat hamba ya Tuhan. Engkau memberkati berlimpah-limpah Tuhan. Berkat-Mu melimpah buat mereka semua Tuhan. Mereka yang sekolah, kuliah, kerja, bisnis. Berkat-Mu melimpah buat mereka ya Tuhan. Tidak pernah Tuhan tinggalkan mereka sedetik pun. Tidak pernah Tuhan jauh dari mereka ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, hari-hari ini Tuhan membuat mereka break the maze, melewati setiap kebingungan dalam kehidupan mereka, setiap hal-hal yang buntu Tuhan bukakan dalam nama Yesus ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau setia, Engkau ajaib Tuhan. Dan biar firman-Mu ya Tuhan yang sudah ditaburkan boleh tertanam di hati kami, berbuah dan menghasilkan buah yang lebat. Dan biar lewat hidup kami nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku menyerahkan semua sahabat-sahabat aku Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Segala pujian, hormat, kemuliaan kami persembahkan buat Tuhan di dalam nama Yesus. Anak-anak muda yang diberkati dengan firman Tuhan, sama-sama kita berkata amin. God bless you semuanya. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih, mengucap syukur untuk hari ini ya Bapa. Terima kasih kami bisa beribadah bersama-sama Tuhan. Terima kasih kami bisa memuji menyembah nama-Mu. Terima kasih kami bisa mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Biarlah firman yang telah kami dengarkan tadi Tuhan bisa menjadi rema dalam kehidupan kami, dapat kami lakukan, dapat kami kerjakan, serta menjadi buah bagi kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran firman-Mu, untuk Kak Daniel ya Bapa. Biarlah Tuhan yang berkati dia, Tuhan yang berkati keluarganya, Tuhan yang berkati segala usaha dan pekerjaannya, Tuhan yang berkati pelayanannya Tuhan. Biarlah Tuhan terus pakai ia untuk menjangkau jiwa-jiwa, Tuhan yang pakai dia untuk terus mengabarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan punya rancangan yang besar bagi bangsa kami. Kami percaya Tuhan sangat mengasihi bangsa kami. Biarlah Tuhan yang terus berkati bangsa kami, Tuhan yang sertai bangsa kami Tuhan. Biarlah bangsa kami bisa terus aman, bisa terus tentram ya Bapa. Segala kepentingan-kepentingan yang mungkin ingin memecah belah bangsa kami, yang mungkin ingin menjatuhkan bangsa kami halau dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan yang memulihkan kondisi bangsa kami pada hari ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin berdoa untuk pemimpin-pemimpin negara kami, mulai dari Presiden kami, Bapak Joko Widodo, beserta wakilnya, Pak Maruf Amin. Berdoa juga untuk para menteri, hingga pemimpin-pemimpin yang berada di jajaran paling bawah. Biarlah Tuhan yang berkati dengan hikmat marifat-Mu Tuhan, untuk bisa memimpin bangsa ini dengan baik, untuk bisa berperilaku dengan jujur, serta dapat membuat kebijakan-kebijakan, program-program yang dapat mensejahterakan bangsa ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk pemimpin-pemimpin gereja kami Tuhan, mulai dari gembala sidang kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyotora Harjo, beserta keempat wakilnya Tuhan. Berdoa juga untuk Kepala Rayon kami, Pak Budianto Totong. Berdoa juga untuk gembala kami di tempat ini, untuk Pak Roni Pujianto. Biarlah Tuhan yang berkati mereka Tuhan, Tuhan yang berkati keluarganya, Tuhan yang sertai keluarganya ya Bapa. Biarlah Tuhan juga berkati segala usaha dan pekerjaan mereka ya Bapa. Biarlah Tuhan yang bisa jadikan berhasil. Tuhan juga yang berkati pelayanan mereka Tuhan, Kau yang perluas pelayanannya ya Bapa. Terus pakai mereka Tuhan sebagai alat untuk menangkan jiwa-jiwa dan terus mengabarkan kabar sukacita ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk komunitas tempat kami bertumbuh saat ini Tuhan, untuk Youth Reach ya Bapa. Biarlah Tuhan yang perluas wadah ini ya Bapa, Tuhan yang terus pakai wadah ini Tuhan sebagai alat untuk menjangkau, untuk memenangkan jiwa-jiwa anak muda ya Bapa. Biarlah Tuhan yang jadikan anak-anak muda-Mu ini ya Bapa menjadi anak-anak muda yang militan, anak-anak muda yang cinta sama Tuhan, anak-anak muda yang tidak kompromi sama dosa ya Bapa. Dan tentunya bisa menjadi terang bagi sekitar kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Berdoa juga untuk
anak-anakmu yang saat ini boleh hadir dalam ibadah ya Bapa. Biarlah Tuhan yang berkati mereka dalam setiap kegiatan mereka Tuhan, studi mereka, pekerjaan mereka. Biarlah Tuhan yang jadikan berhasil. Biarlah segala berkat Tuhan, penyertaan Tuhan, hikmat Tuhan selalu ada menyertai kami Tuhan sepanjang minggu ini. Terima kasih ya Bapak, terima kasih. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.